Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat Tosofkana dimanapun Bapak Ibu yang menyaksikan ibadah online ini. Sebelum kita masuk dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan, kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan buat kasih setia Tuhan, buat penyertaan Tuhan. Kalau pada pagi ini kami boleh beribadah, bersekutu, memuji, membesarkan nama-Mu Tuhan, semuanya karena kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dan kalau sebentar lagi mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan, biarlah kebenaran firman-Mu itu tinggal dalam hati kami dan kami dapat mengaplikasikan firman tersebut dalam kehidupan kami sehingga orang dapat melihat Kristus dalam kehidupan kami. Berkati Tuhan pembacaan dan perenungan firman Tuhan yang sebentar lagi akan kami mulai, kiranya Roh-Mu saja yang bertata atas kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat Tosofkana dimanapun Bapak Ibu berada. Satu anugerah Tuhan kita masih bisa bertemu dalam ibadah online ini ya Bapak Ibu sekalian. Tidak terasa kita sudah berada di pertengahan bulan Januari 2021 ya Bapak Ibu sekalian. Saya berdoa semoga Bapak Ibu sekalian sekeluarga Jemaat Tosofkana selalu dalam perlindungan Tuhan dan sehat selalu ya Bapak Ibu sekalian. Dan ingat dimanapun Bapak Ibu berada harus selalu menerapkan protokol kesehatan ya, yang beraktivitas di luar atau yang bekerja dan mengharuskan untuk bertemu dengan banyak orang Bapak Ibu sekalian. Jangan lupa untuk menetapkan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran virus corona ya Bapak Ibu sekalian yang semakin meluas. Kalau dulu kita cuma dengar dan baca berita orang-orang terkenal yang kita tahu banyak yang terkena virus corona, tapi sekarang sudah masuk ring 1 ya Bapak Ibu sekalian. Orang di lingkungan kita, keluarga kita yang sudah yang keluarga kita dekat mungkin ada juga yang sudah terkena ya Bapak Ibu sekalian, atau teman kita kerja sekantor juga sering terinfeksi ya Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan lupa dimanapun Bapak Ibu berada harus tetap mengikuti protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah ya Bapak Ibu. Ingat, vaksin bukan untuk mengobati tapi untuk mencegah ya Bapak Ibu sekalian. Istirahat cukup dan jangan keluyuran ya Bapak Ibu sekalian ke tempat-tempat yang tidak perlu nongkrong. Lebih baik sekarang hindari di rumah saja bersama keluarga ya Bapak Ibu sekalian. Dan mari kita masuk dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan pada pagi ini. Tema kita bulan ini adalah firman itu adalah Allah ya Bapak Ibu sekalian. Dan tentunya kalau kita ngomong firman pasti ada kaitannya dengan Alkitab ya Bapak Ibu sekalian, ayat Alkitab. Dan ada banyak dari kita yang sering memposting ayat Alkitab di medsos kita ya. Saya juga sering posting, kadang kita posting di status WhatsApp atau di IG story atau di Facebook story atau Twitter atau media sosial yang lain ya Bapak Ibu sekalian. Tentunya kita memposting ayat tersebut pasti ada alasan ya Bapak Ibu sekalian. Salah satunya kalau saya sendiri yang kalau kadang-kadang sering posting ayat Alkitab, yang pertama ayat itu pasti berkesan buat saya ya Bapak Ibu sekalian. Ketika saya dalam pergumulan, saya mendapatkan ayat, saya posting ayat itu. Kadang ketika doa kita dijawab, kita posting ayat itu. Kadang ketika kita sedang dalam menginginkan sesuatu supaya hal itu terjadi dalam kehidupan kita Bapak Ibu sekalian, kita juga memposting ayat tersebut. Artinya ketika kita memposting ayat itu pasti ada kaitannya dengan situasi kehidupan kita Bapak Ibu sekalian, iya kan? Pasti banyak dari kita yang seperti itu. Salah satunya adalah saya tidak ngomong lain, tapi salah satunya adalah saya Bapak Ibu sekalian. Tapi secara tidak sadar dengan motivasi yang kita lakukan untuk memposting ayat tersebut, kita sudah mengotak-ngotakkan firman Tuhan Bapak Ibu sekalian. Firman Tuhan yang harus menyesuaikan keadaan kita, dan bukan kita yang menyesuaikan firman Tuhan Bapak Ibu sekalian. Padahal hidup kita harus menyesuaikan firman Tuhan Bapak Ibu sekalian. Jelas ya, hidup kita harus menyesuaikan firman Tuhan, bukan firman Tuhan menyesuaikan hidup kita. Ketika kita senang kita posting ayat yang ada kaitannya dengan kesenangan hati. Ketika kita susah kita posting ayat dengan sesuatu yang misalnya kita lagi sedih, kita butuh penghiburan, kita posting ayat penghiburan untuk menguatkan kita Bapak Ibu sekalian. Atau ketika doa kita tidak dijawab, kita posting sesuatu yang ada kaitannya dengan doa, misalnya ayat tentang kesabaran karena doa kita tidak dijawab Bapak Ibu sekalian. Nah,
dengan tindakan kita seperti itu, secara tidak langsung, kadang secara tidak sadar, kita sudah mengotak-ngotakkan firman Tuhan sesuai dengan apa yang kita inginkan, Bapak Ibu sekalian. Nah, penting sekali bagi kita sebagai orang yang percaya untuk menempatkan firman Tuhan itu yang utama dalam kehidupan kita. Beberapa waktu lalu, saya sempat share bagaimana anak saya masuk dalam NICU ya Bapak Ibu sekalian, ketika proses setelah melahirkan. Anak saya lahir dengan sehat. 2 hari pas hari Natal istri saya boleh pulang, anak saya harus nginep Bapak Ibu sekalian. Bayangan saya sebagai manusia, wah puji Tuhan dapat hadiah Natal dari Tuhan, istri saya pulang, anak saya pulang. Ternyata pada saat itu anak saya tidak diizinkan pulang Bapak Ibu sekalian, karena ada satu infeksi dan akhirnya harus dimasukkan NICU selama 2 hari Bapak Ibu sekalian. Tentunya sebagai orang tua yang punya anak untuk pertama kali, ya kan, dengan kesenangan hatinya pasti ada tidak terimanya, loh kenapa Tuhan kok sampai saya harus ngalami seperti ini gitu loh. Tapi Tuhan mengajarkan saya sesuatu yang berbeda Bapak Ibu sekalian. Nanti saya akan share di part selanjutnya ya Bapak Ibu sekalian. Tidak berhenti sampai situ saja. Setelah anak saya pulang dan ketika saya menyiapkan khotbah ini, istri saya sedang dalam keadaan sakit ya Bapak Ibu sekalian. 2 minggu anak saya lahir, kita harus menyesuaikan sebagai orang tua baru, kita bagi tugas dan lain-lain. Tidak mudah tentunya, kita senang punya anak, tapi percayalah proses untuk merawat anak itu tidak mudah ya Bapak Ibu sekalian. Dengan anak yang masih kecil, masih bayi, nangis oek-oek, kita tidak tahu apa maunya ya Bapak Ibu sekalian. Singkat cerita, istri saya sakit, tensinya tinggi, kepalanya seperti yang ditusuk-tusuk, sakit Bapak Ibu sekalian. Bisa dibayangkan, kami berdua di Jakarta tidak punya keluarga, kami juga tidak memakai ART Bapak Ibu sekalian. Di tengah pandemi ini istri saya sakit, dan ini sudah ketiga kalinya dia harus ke rumah sakit Bapak Ibu sekalian. Masuk ke IGD, keluar ternyata tensinya tinggi. Setelah itu masuk IGD lagi, dikasih obat masih tinggi lagi. Dan singkat cerita dari IGD itu dirujuk ke dokter kandungannya untuk mengecek apakah ada kelainan Bapak Ibu sekalian. Dan situasi ini tidak pernah saya harapkan sebenarnya, karena saya masih kecil harus gendong anak masuk ke IGD, apalagi anaknya tidak boleh masuk IGD, sementara saya harus mendampingi istri saya. Singkat cerita, beberapa teman yang bantu saya untuk merawat anak saya, dan singkat cerita akhirnya saya memutuskan untuk menggunakan ART ya Bapak Ibu sekalian. Dan di tengah situasi yang tidak enak itu Bapak Ibu sekalian, saya tentunya sebagai manusia, ya kan, walaupun saya sering berkhotbah, sering menguatkan orang, saya ini juga manusia. Saya tidak pernah mau sok kuat untuk menutupi segala sesuatu dalam kehidupan saya tentunya, ya kan. Saya juga ngalami yang namanya capek pikiran, capek secara fisik, dan fokus itu terganggu Bapak Ibu sekalian. Dalam hal apapun fokus saya terganggu waktu itu. Dan kalau Bapak Ibu tahu ora et labora, ya kan, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Tapi pada saat itu fisik sudah tidak sehat, karena saya harus begadang, gantian sama istri saya untuk ganti popok, kadang untuk menyiapkan ASI-nya dia, ya kan. Saya harus ngambil air panas di kulkas untuk memanaskan ASI yang sudah saya taruh, dan itu semua butuh adaptasi. Ketika saya mengalami seperti itu, saya tidak siap Bapak Ibu sekalian. Tidak siap dalam artian kaget ya Bapak Ibu sekalian dengan segala aktivitas ketika saya mempunyai anak Bapak Ibu sekalian. Ternyata tidak semudah seperti kita baca teori untuk persiapan punya anak. Prakteknya lebih complicated ya Bapak Ibu sekalian. Secara manusia saya capek, saya terganggu, akhirnya pikiran saya mulai tidak memandang Tuhan. Seakan-akan semua bertubi-tubi, habis masuk NICU, istri saya bolak-balik masuk rumah sakit, ya kan Bapak Ibu sekalian, semua terasa berat, dan kok kayaknya masalah ini bertubi-tubi ya datangnya ya kan. Di tengah segala keruwetan dan keadaan yang saya alami Bapak Ibu sekalian, kalau saya di mobil, kadang-kadang saya dengar lagu rohani, kadang saya baca Alkitab, ya itu ada baiknya Bapak Ibu sekalian yang ikut baca Alkitab. Bapak Ibu kan pasti setiap hari baca Alkitab, ya kan, mau tidak mau Bapak Ibu harus setor, itu melatih disiplin rohani kita ya Bapak Ibu sekalian. Jangan lupa yang join, yang belum join harus segera join, ya kan, ikut baca Alkitab setiap hari. Singkat cerita, saya di handphone saya itu muncul notifikasi ayat ya Bapak Ibu sekalian. Ayat itu dalam Yesaya pasal 40 ayat 31, saya akan bacakan untuk Bapak Ibu sekalian.
Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Tentunya firman ini sangat indah ya Bapak Ibu sekalian. Saya baca berulang-ulang. Terus, wah ini ayat ini satu kekuatan buat saya, ya kan? Saya baca pada saat itu istri saya masih masuk rumah sakit untuk yang pertama kali. Saya baca, wah berarti saya ini akan jadi seperti Raja Wali Bapak Ibu sekalian. Asumsi saya seperti itu dan tidak akan mudah menjadi lesu. Tapi ketika istri saya masuk ke rumah sakit untuk yang kedua kali, ayat ini mulai saya pertanyakan. Terjadi pergumulan dalam kehidupan saya Bapak Ibu sekalian. Saya tidak mau menutup-nutupi, walaupun saya mungkin sering sharing, sering menguatkan orang, tapi satu sisi kadang kita sebagai manusia ada titik jenuhnya ya Bapak Ibu sekalian, dan titik tidak fokusnya kita mulai meragukan Tuhan. Itu saya alami, itu sangat manusiawi sekali Bapak Ibu sekalian. Nah, saya mulai mencocokkan ayat itu dengan keadaan saya, ya kan? Raja Wali terbang, berlari tidak menjadi lesu, atau berjalan tidak menjadi lelah. Kok tidak sesuai dengan keadaan saya sekarang? Waktu itu saya berpikir seperti itu Bapak Ibu sekalian. Dan saya tidak dapat membohongi diri saya sendiri, ya kan? Apa yang saya baca dengan apa yang saya alami itu tidak sama Bapak Ibu sekalian. Malah yang saya rasakan adalah sebaliknya. Saya lesu, jadi orang yang tidak semangat. Ketika ada masalah menghantam saya bertubi-tubi, mulai lesu Bapak Ibu sekalian. Nah, satu pertanyaan yang muncul di pikiran saya dan orang pada umumnya ketika mereka mengalami masalah adalah, jika firman Allah itu hidup dan berkuasa, mengapa tidak terjadi apa-apa saat membacanya? Betul enggak? Kadang-kadang orang suka hal-hal instan, baca firman Tuhan sekarang, besok langsung ngalami. Apa yang jadi doamu akan dijawab, mintalah akan ku beri, ya Tuhan aku tidak punya uang buat anakku bayar sekolah. Apa ujuk-ujuk besok ada uang di dompetmu? Kan enggak Bapak Ibu sekalian. Tapi orang itu selalu ingin segala kebutuhannya, segala keinginannya itu ketika membaca firman Tuhan dan sesuai, itu semua keinginan manusia normal adalah ingin dipenuhi ya Bapak Ibu sekalian. Nah, itu mulai berkecamuk dalam pikiran saya, loh kok tidak sesuai ya? Padahal ya kan, kita ini sebagai orang yang percaya, kita saat itu kita baca Alkitab setiap hari pun kita kadang merasa lelah, kadang merasa jenuh. Apalagi tidak pernah baca Alkitab ya Bapak Ibu sekalian. Jangan lupa ikuti baca Alkitab ya di grup WhatsApp, saya promosikan. Nah, singkat cerita, saya duduk terdiam, berusaha mengorek-ngorek isi hati saya, introspeksi diri, saya bersekutu dengan Tuhan, ya kan Bapak Ibu sekalian. Mulai timbul pertanyaan dalam hati saya ketika saya mulai bersekutu dengan Tuhan, mengambil waktu berdiam diri. Jika firman Allah tak pernah salah, itu berarti pasti ada yang salah dengan diri kita Bapak Ibu sekalian. Apa yang sebenarnya kita harapkan ketika kita membaca Alkitab Bapak Ibu sekalian, iya kan? Dan ternyata Tuhan mengingatkan saya satu hal dalam hati saya, ternyata Bapak Ibu sekalian. Kadang-kadang kita tidak sadar ya kalau hati kita ini juga busuk ya Bapak Ibu sekalian. Saya ngomong kasar aja bahwa kadang-kadang hati kita ini baunya busuk, walaupun kita mungkin sering sharing menguatkan orang, tapi kita tidak sadar akan kesalahan diri kita sendiri Bapak Ibu sekalian. Nah, tiba-tiba saya mendapat satu pewahyuan bahwa sebenarnya ketika kita membaca Alkitab itu, kita ini ingin apa yang kita harapkan dalam kehidupan itu terjadi, atau sebenarnya kita tidak peduli dengan apa yang Tuhan sampaikan melalui firman-Nya. Ya kan Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang kita hanya ingin masalah-masalah yang ada segera terselesaikan dan tidak mengganggu hidup kita lagi Bapak Ibu sekalian. Betul kan? Kadang-kadang kita merasa seperti itu. Kita dapat firman, kita ada masalah, kita berdoa semoga masalahnya segera selesai dan cepat selesai. Inginnya kita seperti itu, instan Bapak Ibu sekalian. Dan firman Allah yang kita anggap hidup dan berkuasa itu bisa sesuai dengan pemikiran kita kalau keinginan kita itu terpenuhi. Jadi firman Tuhan itu hidup dan berkuasa kalau doaku dijawab. Kalau enggak ya sudah, seperti biasa aja. Pertanyaan yang tadi saya timbul dalam hati saya,
jika firman Allah hidup dan berkuasa, mengapa masalah ini tidak selesai ketika saya membaca firman Tuhan? Kadang kenapa proses ini harus saya lalui? Kenapa? Timbul pertanyaan seperti itu Bapak Ibu sekalian. Dan singkat cerita, saya juga baca satu ayat firman Tuhan dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu sekalian. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Nah, singkat cerita, setelah saya membaca 2 Timotius ini, jelas sekali firman Allah tidak ditujukan untuk memenuhi segala keinginan kita, tetapi untuk memperbarui keinginan kita Bapak Ibu sekalian. Firman Allah tidak diberikan untuk mengubah situasi hidup, tetapi untuk mengubah respon kita terhadap situasi tersebut Bapak Ibu sekalian. Firman Allah itu hidup dan berkuasa, sanggup membersihkan sampah busuk seperti yang tadi saya alami. Ada sampah busuk ternyata dalam hati saya yang menghalangi kita untuk melihat kebaikan Tuhan di tengah masalah yang sedang terjadi Bapak Ibu sekalian. Allah mengizinkan setiap masalah terjadi dalam kehidupan kita, bukan karena dia tidak peduli Bapak Ibu sekalian, atau karena dia tidak berkuasa, tapi dia mau kita bertumbuh dalam kebenaran dan firman-Nya untuk menolong kita dalam perjalanan itu Bapak Ibu sekalian. Setelah mendengar ayat firman Tuhan tadi seperti Raja Wali, dan setelah saya berkontemplasi dengan diri saya, dengan Tuhan, bagaimana saya merenung mengenai perjalanan hidup dan peristiwa hidup yang saya alami ketika saya sudah baca firman Tuhan, apa hari-hari saya berubah menjadi ringan? Ternyata tidak Bapak Ibu sekalian. Tapi ketika saya bersekutu dengan Tuhan, mulai menyamakan sudut pandang saya dengan Tuhan, kita mendapatkan kekuatan baru Bapak Ibu sekalian. Masalah-masalah masih ada pada tempatnya Bapak Ibu sekalian, tapi pandangan kita tidak lagi dibatasi oleh masalah itu. Seperti Raja Wali yang naik terbang ke tempat yang tinggi, kini kita dapat melihat ke depan melampaui masalah-masalah itu Bapak Ibu sekalian. Tuhan sudah siapkan yang terbaik buat hidup kita Bapak Ibu sekalian. Kalau kita baca dalam 2 Timotius tadi, melihat tujuan Allah yang sedang mengajar kita, mengoreksi kesalahan kita, memperbaiki sikap-sikap kita, mendidik kita dalam kebenaran dengan firman-Nya yang hidup dan berkuasa Bapak Ibu sekalian. Oleh sebab itu, kita harus terus melangkah maju dengan tidak berdiam dalam lesu Bapak Ibu sekalian. Dan percayalah bahwa masalah sebesar apapun tidak membuat kita berada di luar genggaman Tuhan Bapak Ibu sekalian, di dalam genggaman tangan Allah. Percayalah, hidup kita ada dalam genggaman tangan Allah. Biarlah firman Tuhan yang hidup itu selalu mengintervensi kehidupan kita sesuai dengan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita Bapak Ibu sekalian. Dan percayalah, firman itu akan menguatkan kita, menolong kita dalam setiap musim hidup kita Bapak Ibu sekalian. Dan selamat hari Minggu Bapak Ibu sekalian, dan apa yang saya sampaikan mudah-mudahan dapat menguatkan kita, mudah-mudahan dapat kita jadikan pegangan dalam kehidupan kita, dan tetap percaya kepada firman Tuhan Bapak Ibu sekalian. Dan jangan lupa tetap baca Alkitab, karena firman itu akan menguatkan kita Bapak Ibu sekalian. Dan sekian dari saya, Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian, dan mari kita berdoa mengucap syukur Tuhan buat kebenaran yang sudah kami dengar pada hari ini. Biar Tuhan sendiri yang bertahta atas kehidupan kami, biar firman-Mu itu menguasai kehidupan kami ya Tuhan. Firman-Mu itu memberikan kami solusi atas setiap masalah yang timbul dalam kehidupan kami Tuhan. Firman-Mu memberikan jawaban atas kesusahan hidup kami. Tuhan memberkati jemaat yang sedang butuh pertolongan, Tuhan memberkati jemaat yang sedang dalam proses kesakitan ya Tuhan, biar kesembuhan terjadi atas kehidupan mereka. Segala masalah selalu ada jalan keluar di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, biar nama-Mu saja yang dimuliakan atas kehidupan kami, dan beracara atas kehidupan kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu sekalian, selamat bertemu di ibadah selanjutnya, dan Tuhan memberkati.